Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa tetap safety, jaga kesehatannya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke, nah sebelum ke materi ini, kalian ingat tidak bagaimana sih teorema Pythagoras itu? Ingat loh teorema Pythagoras bagaimana? Sisi miring itu adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya. Oke, kita coba sebutkan trifol Pythagoras. Kemarin kalian sudah mempelajari kan materi Pythagoras? Bagaimana trifolnya? Trifol itu misalkan A-nya 3, B-nya 4. Berarti cara mencari C-nya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9, tambah 4 kuadrat itu 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5. Berarti trifol Pythagorasnya 3, 4, dan 5. Oke, sekarang apakah garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari? Ya atau tidak? Nanti kita buktikan ya. Oke. Nah, ini materi yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ada kaitannya dengan nyanyi. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, tak mau makan. 6 berliku-liku. 6 diberi sudut. Kita hiburan dulu ya dengan nyanyi ini. Ingat, tetap fokus ya. Oke. Nah, ini lingkaran kecil, lingkaran besar, ada titik pusat. Nah, lingkaran kecil, lingkaran besar, ada titik pusat. Jadikan garis, titik singgungnya, titik, diberi garis. Oke, lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi apa sih kaitannya? Kok disuruh nyanyi dulu ya? Nah, kaitannya ini adalah untuk memotivasi kalian. Bagaimana sih gambarannya tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu? Nah ya, kan seperti ini akan kita bahas ya. Oke, tetap perhatikan, tetap amati, tetap fokus ke tayangan ini. Jangan fokus ke yang lain dulu. Oke, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas, yakni menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Kemudian keterampilan yang akan dibahasnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, ini indikatornya ya yang kita akan pelajari. Menjelaskan garis singgung lingkaran. Dia menjelaskan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ingat ya, persekutuan luar. Oke, mari lihat video berikut. Nah, kamu tahu tidak? Tahukah kalian contoh aplikasi GSPL apa ya? GSPL, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ada sepeda. Sepeda itu lihat, ini juga berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.
Kemudian ini apa ini? Ini adalah mesin traktor. Sama ini juga hubungan dengan garis persekutuan luar dua lingkaran. Ini apa ini? Lihat. Ini apa? Ini sering digunakan kayak di mesin-mesin. Nah, ini juga sama garisnya persekutuan luar dua lingkaran. Oke, ini kita menggunakan modelnya di software learning ya, dengan menggunakan pendekatan saintifik. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya, menjelaskan garis persekutuan luar dua lingkaran dengan benar, kemudian menentukan garis persekutuan luar dua lingkaran dengan benar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis persekutuan luar dua lingkaran, dan menggunakan literasi media, kerjasama kreatif, berpikir kritis, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ingat ya, tetap fokus. Oke, teamwork. Harusnya ini kerja kelompok ya. Nah, dibuat kelompoknya. Nah, coba sekarang ini Anda literasinya. Ada apa saja di sini? Yang pertama, ada titik, luar, roda, singgung. Ada kata-kata garis singgung persekutuan luar. Ya, hubungan apa saja? Ada titik, ada jarak, ada roda. Oke, kita masuk ke masalah ya. Ini adalah masalah yang pertama. Tenang, ini masih masalah yang pertama kok. Nah, di sini merayakan kemerdekaan Indonesia ke-72. Anda mengikuti perlombaan sepeda santai di sekolahnya. Oke, pahamin ya. Sekarang kalian coba perhatikan tabel yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ada perbedaan tidak? Iya, ada perbedaan di mana? Oke, garis merahnya ya. Yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri, garis merah ini dia tidak memotong lingkarannya, tapi dia menyinggung, memotong di satu titik. Menyinggung ini namanya ya, potong di satu titik, yakni di titik A. Ini dinamakan titik A ini adalah titik singgungnya. Beda dengan lingkaran yang kedua. Garis merah ini adalah memotong lingkarannya di dua titik, titik P dengan titik R. Nah, ini bukan dikatakan garis singgung karena dia memotong, bukan menyinggung. Ingat ya, ini adalah garis singgungnya. Dia menyinggung. Ingat, garis singgung. Menyinggung di satu titik. Ingat, bukan menyinggung orang lain. Oke, lihat, perhatikan gambar ini ya. Ada titik O. Titik O ini adalah titik pusat lingkarannya. Kemudian ada garis berwarna merah. Garis berwarna merah ini dia menyinggung di titik A, sehingga garis berwarna merah ini dinamakan dengan garis AB, dan OA ini adalah jari-jari. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Oke. Kita perhatikan di lingkaran besar dulu. Lingkaran besar di sini ada titik pusatnya, yakni titik P. Kemudian ada garis yang memotong di satu titik. Titik apa? Titik F. Berarti titik F ini adalah titik singgung. Sedangkan lingkaran kecil, dia ada titik pusat. Titik pusatnya apa? G. Dia ada titik singgungnya. Dia memotong, garis merah ini memotong di satu titik H. Maka garis FH ini adalah garis singgung yang menghubungkan dua titik singgung pada dua lingkaran. Nah,
Sedangkan ini ya, F ke P itu apa ya namakannya? Jari. Ini adalah jari. Jarak antara titik pusat dengan salah satu titik pada keliling lingkaran. Oke. Nah, ini adalah bagaimana langkah-langkah untuk melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Langkah pertama, kemudian ini adalah langkah keduanya, langkah ketiga, dan langkah keempat, dan ini langkah kelimanya. Masih ada langkah berikutnya ya, langkah ke-6, dan langkah ke-7, dan langkah terakhir, yakni langkah ke-8. Nah, kalian pahamin saja bagaimana cara melukisnya ya. Oke, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ya, sama dengan gambar yang tadi dijelasin kan. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran besar di sini adalah titik pusatnya adalah titik P, dan lingkaran kecilnya titik pusatnya adalah titik Q. Nah, F ini adalah titik singgung pada lingkaran P, dan H ini adalah titik singgung pada lingkaran Q. Garis berwarna merah ini dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kenapa dinamakan garis singgung persekutuan luar? Karena dia menyinggungnya di luar. Ingat ya, menyinggungnya di luar. Ya, menyinggung garisnya yang menyinggung dua titik pada luar dua lingkaran ini. Ingat, bukan menyinggung orang lain ya. Itu nggak boleh, nggak baik. Oke. Kemudian, nah garis berwarna biru muda ini, nah antara titik P ke F ini disebut dengan jari-jari. Kita simbolkan R1 untuk jari-jari pertama pada lingkaran besar, dan R2 untuk jari-jari pada lingkaran kedua atau lingkaran kecilnya. Nah, dan ini garis yang menghubungkan dua titik pusat, yakni titik pusat pada lingkaran besar dengan titik pusat pada lingkaran yang kecil. Nah, kalau di sini lihat, ini jari-jari pertama dengan jari-jari kedua itu sejajar. Ya, ini semua kamu ya. Kemudian, ruas garis FH ini garis singgung dengan jari-jari itu adalah tegak lurus, mempunyai sudutnya 90 derajat ini 90 derajat. Ini juga sama 90 derajat. Ingat ya, sama kamu, awas. Tuh, lihat ya. Kemudian kita dapat kesimpulannya gimana? Nah, ini kesimpulannya adalah ketika QS itu yang mana, Bu? Kamu makan lupa mulu. Lihat di sini ya. Tuh, perhatikan. Ya, kita langsung ke sini ya. Oke. QS itu adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ingetin, itu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu sama dengan jarak antara kedua titik pusat dikuadratkan dikurangi dengan buka kurung dulu, jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, baru dikuadratkan. Ini rumusnya, ingat nih. Tungguin lagi ya. Oke, ini adalah garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar sama dengan akar dari PQ itu adalah jarak antara kedua titik pusat. Dikuadratkan, dikurangi, baru buka kurung. Jari-jari pertama, jari-jari lingkaran besar, dikurangi jari-jari lingkaran kecil, baru dikuadratkan. Kalau ada
rumus seperti ini yang bukan dihitung yang mana? Yang di dalam kurung. Dalam kurung dihitung dulu. Ini kemudian dikuadratkan. Ini juga hasilnya dikuadratkan. Dan diakarkan. Baru diketahui di hasil akhirnya. Ini bagaimana cara mencari garising persekutuan luar dua lingkaran. Oke, sampai sini dulu video ini. Video materi garising persekutuan luar dua lingkaran. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum mengerti, pahami kembali, tonton tayangan ini berulang-ulang, insya Allah lama juga bakal ngerti. Oke, terima kasih telah mengamati dan memahami video ini dan menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, tetap jaga kesehatan, semangat dan melakukan aktivitas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.